Selamat Hari Rabu. Dan di Rabu ini Nesa kembali nemenin Jebret Tim di DPI Midweek Special. Jadi hari ini kita akan spesial bahas UCL. Tapi sebelumnya Nesa mau sapa-sapa dulu nih, ada fans Chelsea yang lagi happy ya. Semuanya lagi seneng banget. Karena emang Chelsea tuh begitu. Ada aja penyelamatnya, ada aja. Nah kali ini yang jadi highlight ini adalah Pulisic, sang penyelamat Chelsea. Tapi emang gitu ya. Kalau di bawah Tuchel itu kadang-kadang posisinya suka diganti-ganti. Kadang-kadang aku kasihan sih ngelihat Pulisic, tapi kalau cewek-cewek mungkin akan seneng ya lihat jebolannya dari Tuchel karena biasanya cowok-cowok jebolan Tuchel ini bisa segala posisi. Alias udah jago deh, pindah-pindah posisi, variasi posisinya pintar. Nah, dengar-dengar juga Pulisic ini kan akan dijual. Tapi kalau menurut Nesa sih, yakin gak nyesel. Biasanya kalau udah dilepas, udah di klub lain, main di klub lain malah nyesel kan. Hati-hati nyesel deh lepas Pulisic. Dan selanjutnya ada juga Juve yang lagi kangen. Tapi kali ini Juve bukan kangen sama Ronaldo, tapi kangen menang. Seri lagi. Dari kemarin seri terus. Bang Bes, sehat Bang Bes? Tapi semangat ya, semangat. Menurut Nesa sih mungkin ya Juve bisa bisa lebih konsen atau lebih baik lagi di piala-piala lainnya ya, di ajang lainnya lagi. Mungkin aja Juve di ajang lainnya bisa lebih baik, bisa menang lah, semoga aja. Dan yang nanti malam akan main juga ada MU dan Atletico. Semangat MU, Atletico, semoga bisa. Hari ini DPI Spesial akan ditemani oleh GeForce seperti biasa ya, yang akan menemani kita setiap harinya, yaitu Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Jangan lupa kalian harus follow Instagramnya di GeForce_ID dan langsung aja kalian kepoin di blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Lagi banyak promo loh, jadi langsung aja dimanfaatkan promo-promo terbaik dari GeForce. GeForce ini adalah produk lokal yang pabriknya juga di Jakarta, tapi kualitasnya luar biasa. Jadi pastikan mobil kamu harus pakai akinya, aki GeForce. Oke, kita semangatin ya, semoga Panji ntar malam semangat siarannya MU Atletico, semoga bisa. Seseru apa MU Atletico nanti malam? Nanti akan kita bahas tentunya di DPI. DPI hari ini spesial, tentu saja ada Coach Justin kesayangan kita semua. Dan ada lagi satu orang ini yang baru dapat penghargaan film di Eropa, yaitu Ibnu Jamil. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Coach Justin dan Ibnu Jamil setelah yang satu ini. Selamat Hari Rabu, Jebret Tim di DPI. Waduh. DPI akhirnya. spesial. DPI spesial apa? Tiap hari Rabu itu DPI spesial. Oh, bukan, DPI spesial. Iya, makanya lu hadir. Kalau nggak lu nggak akan hadir. Ini karena DPI spesial aja lu diundang. Ini dia. Gue juga baru mau bilang, Coach. Ini akhirnya gue ngerasain juga kursi di sini ya. Iya. Oke, gue minta izin dulu sama hostnya nih. Siapa? Panji biasa ya kan? Panji biasa. Panji biasanya di sini. Oke. Buat teman-teman dan juga para penggila Jebret Tim, udah di sini nih nanti malam bukan cuma MU yang mendapatkan ujian. Di sini gue juga mendapatkan ujian dari Coach Justin. Oke, Coach kalau ngomongin Liga Champion, ini langsung aja nih Liga Champion. Kita preview dulu, review. Ya, review. Kita review dulu, review yang kemarin. Chelsea lawan Lille dan juga Villarreal versus Juventus. Ya. Chelsea, menurut lu gimana? Oke. Jadi awal-awal itu gue berpikir, karena Lille kan, ini kan dua leg. Jadi biasanya pelatih itu punya strategi. Oke. Leg pertama seperti apa, leg kedua seperti apa. Nah, gue berpikir Lille ini akan bertahan. Ya. Karena masih ada leg kedua kan. Betul. Jadi membiarkan Chelsea datang counter attack. Ternyata Lille-nya bego. ngepres. Bener-bener ngepres, high press, which is untuk penonton netral kayak gue, Iya. itu enak ditonton karena nggak ada parkir bis. Iya. Jadi saling menyerang. Tangtong. Iya. Dan ya netizen ini emang lucu ya. Kenapa? Kan gue kalau nonton bola itu selalu Twitter on kan. Yes. Ada yang bilang, oh nggak ada Lukaku mainnya fluid. Gue bilang, kagak ada hubungannya sama Lukaku atau enggak. Ini karena murni Lille ngepres dan Chelsea pemainnya kan emang berkualitas semua. Iya. Gampang keluar dari pressure sehingga banyak ruang dan Chelsea dengan gampangnya melakukan penetrasi ke defense-nya Lille. Iya. Tapi setelah gol pertama itu kan menit ke-8 kalau nggak Betul. salah ya. Tapi setelah 15 menit itu membosankan karena
ternyata Chelsea ini tidak sanggup untuk meng-create banyak peluang. Iya. Nah, kalau Lille kita tahu lah kualitasnya kan so-so. So lagi turun juga dia di Liga Lagi Prancis. turun juga, betul. Kemarin juara bertahan. Ya, tapi musim ini mereka jual banyak pemain kan. Iya. Jadi timnya beda, bahkan pelatihnya pun baru. Oh, jadi kekuatannya udah berkurang nih musim. Ya. Oke. Tapi membangun serangannya itu cukup bagus. Hanya pada saat masuk ke final third, di mana mereka masuk ke kotak penalti, itu amburadul. Jadi end passingnya salah, atau kurang keras, kurang akurat, bola atas nggak ada yang menang, sehingga Lille pun nggak dapat banyak peluang. Nah iya, gue juga nontonnya sebenarnya gue masih tukar-tukar antara Chelsea dan juga Juventus. Tapi ini asal informasi aja nih coach ya. Lu tahu dong postingan gue itu viral. Ketika lu bilang, oh dasar lu, lu bilang apa? Paranormal. Paranormal. Dan tebakan gue bener dua-duanya. Iya. Tebakan gue bener dua-duanya. Pertama gue bilang prediksi ya. Namanya juga tebak-tebakan gue. Gue juga cuma ngikutin intuisi yang ada di kepala gue aja. Chelsea ngelihat kekuatannya kayak gitu. Juga Lille kekuatannya juga sebenarnya gak kuat-kuat banget musim kali ini. Ya harusnya bisa lah menang 2 gol. Harusnya gue bilang. Makanya gue tulis 2-0. Sedangkan Juventus gue bilang, wah ini mah seri nih kayaknya. Juventus juga gak jago-jago banget sekarang. Lagi punya masalah juga. Nah kalau kita lihat dari penampilan Chelsea, itu udah maksimal belum? Terutama Pulisic deh. Enggak, gini. Gue selalu bilang, Tuchel ini agak kepala batu. Oke? Pada saat tim kita menang, kelemahan itu nggak begitu kelihatan. Oke. Iya dong? Ya, Semua betul. fans bilang, oh yang penting Betul. menang. Betul, yang hasil penting akhir, menang. lihat ya. Kalau gue sebagai fans netral, I don't care siapa yang menang. Iya dong? Betul. Gue lihat permainan. Dan memang yang sudah berapa kali gue bilang dan terbukti bahwa Chelsea main 4-2-3-1 itu lebih fluid, lebih bagus daripada 3-4-3. 3-4-3. Karena 3-4-3-nya Tuchel ya, itu lebih fokus ke lini tengah. Ya. Oke. Sementara 4-2-3-1-nya Chelsea itu bisa merobek defense lawan, memanfaatkan satu lapangan full sehingga terjadi banyak ruang untuk skill individu bermain. Nah, that's why ini faktor karena lu bilang tadi pakai yang fluid itu yang 4-2-3-1 apa karena memang ada sosok Kante ini akhirnya balik yang Enggak. yang kita lihat juga create chances sih lumayan banyak loh dari Kante. Betul. Dari Kante posisinya di mana? Di tengah kan? Di tengah. Dia banyak dribbling lewat tengah kan? Iya. Ya, artinya apa? Bisa terjadi, gue setuju, cuman pada saat Kante melakukan passing, pre-passing, end passingnya jelek. Nggak dapat. Sementara kalau dia main 4-2-3-1, itu Ziyech dan Pulisic lebih banyak peluang. Tapi harus diakui Pulisic main jelek. Kayak Havertz. Pulisic cetak gol loh. I don't care. Sepak bola itu 90 menit, Ibnu. Tapi kan nyetak. Cetak gol itu cuma 1 detik. Ya tapi kan nggak semua pemain bisa nyetak gol, coach. Betul. Tapi kita lihat dari permainan, itu nggak kelihatan Pulisic. Kai Havertz pun demikian. Cetak gol. Iya, cetak gol juga. Dan golnya keren. Iya. Golnya Pulisic maupun Havertz keren. Itu 2 momentum yang bagus dimanfaatkan oleh Chelsea. Berapa peluang yang didapatkan Chelsea? Nyaris nggak ada. Dikit. Ya, setengah peluang mungkin. Tapi peluang besar nyaris nggak ada. Gue sebagai penonton netral, yang nonton 90 menit ngantuk. Oh, gue paham nih. Ngerti nggak? Jadi yang tetap aja kemenangan Chelsea ini bukan karena jasanya pemain depannya, malah justru pemain-pemain yang create change ini. Gue bilang karena efektivitas tinggi. Karena memang pemainnya Pulisic itu pemain bagus. Oke. Karena efektivitas tinggi, mereka bisa memanfaatkan momentum dan mereka layak menang. Karena mereka mendapatkan peluang dan bisa cetak gol. Sementara Lille nyaris nggak ada peluang dan 0. Dari sisi kualitas, definitely Chelsea layak menang. Nah, dalam turnamen ntar kan away. Ya. Maka dari itu gue bilang 2-0 harusnya cukup. Cukup untuk lolos. Artinya satu kaki udah melangkah tuh ke babak berikutnya. Satu kaki sudah melangkah. Ini bukan karena strategi yang Tuchel hebat. Karena murni satu, lawannya nggak bisa create chances. Kedua, karena kualitas pemain Chelsea lebih bagus daripada Lille. Benar-benar 2 level lebih bagus. Nah, berarti nanti untuk leg keduanya gimana? Ini kan nggak ada gol tandang nih. Betul. Nah, maka dari itu, leg kedua pasti Lille keluar. Ya, Ya pasti. kan? Nah, kalau Chelsea bermain... No or never dia pasti ya. Betul. Kalau Chelsea bermain, kalau di belakang nggak bikin blunder,
itu mereka bisa cetak gol lagi lewat counter. Seperti golnya Pulisic itu kan counter. Counter ya? Ya, jadi gol-gol kayak gitu bisa terjadi. Maka dari itu gue bilang Chelsea sih lolos kok gue bilang. Ya harusnya. Kecuali Gue setuju kalau untuk lolos ya. Tapi kalau untuk ngelihat permainan Pulisic, gue ngelihat sebenarnya memang dia ada jasa lumayan besar untuk Chelsea dalam pertandingan semalam. Yang jelek itu malah Ziyech menurut gue. enggak, golnya Havertz siapa yang crossing? Ziyech. Asisnya dari Ziyech. Ziyech itu bermain kurang bagus, nggak top banget. Itu dia. Karena dia lebih masuk ke dalam. Tapi kalau dengan 4-2-3-1 mereka lebih banyak space dari luar, mereka punya pilihan. Bisa ke dalam, bisa keluar dengan crossing atau assist. Ngerti nggak? Ya. Nah kemarin dia lebih ke dalam. Karena wingnya diisi oleh Aspi. Nah ini small detail, hal-hal kecil yang membuat Chelsea bisa bermain bagus atau bagus banget. Kemarin itu nggak jelek, tapi dibilang bagus dan bagus banget itu kan berbeda. Betul. Tapi menurut lo nih seorang Ziyech yang paling pas posisinya untuk Chelsea bermain di mana sih? Itu di wing. Di wing? Di wing diberi dia kebebasan karena kita tahu dia punya crossing yang akurat sekali. Dan udah berapa. Sama dribblingnya juga oke. Dribblingnya oke. Makanya kasih dia kesempatan. Kasih dia ruang untuk mengambil kesempatan keluar atau ke dalam atau skill individu atau shooting atau apa. Nah, dalam 4-3-3, dalam 3-4-3 ruang dia atau opsi dia untuk melakukan apa yang dia inginkan itu nggak banyak. Oke. Nih, nextnya bakal ketemu Liverpool. Menurut lo, ya piala ciki sih, piala ciki. Cuma tapi kan ini kan tetap aja pride-nya sama ini fans-fansnya. Iya, piala is piala, betul. Piala is piala. Dan semua klub pengen cari piala. Iya, dan juga semua fans pengen cari kemenangan. Iya dong timnya. Nggak peduli dengan permainan cakep, bagus atau gimana hasil akhir. Yang penting mereka bisa ngatain teman-teman lah ya kan, saingan ya kan. Kardus, itu paling itu kardus. Itu paling berharga kayak buat mereka karena bisa dapat konten dan segala macam. Nah, pertanyaan gua, skuad yang semalam itu bisa nggak diandelin untuk lawan Liverpool? Sebenarnya kalau kita bicara skuad itu kan di atas kertas. Itu bisa banget di atas kertas. Tapi kalau main 3-3, gue lebih ngandelin, gue lebih menjagokan Liverpool. Murni karena gue bilang 3-4-3-nya Tuchel ini berapa bulan terakhir udah karatan. Dan Liverpool kalau lagi on fire, kita lihat kemarin lawan Norwich, Mane Salah butuh 1/100 peluang untuk bisa cetak gol. Betul. Nah, mereka tidak memiliki di depan, tidak memiliki pemain kayak Mane Salah. Pulisic, Havertz, Werner, Lukaku, Ziyech. Itu bukan goal getter. Betul. Bukan goal getter ya? Bukan, mereka susah cetak gol. Create chances oke. Tapi untuk killing the game itu susah. Tapi Lukaku lah harusnya. Harusnya di atas kertas. Faktanya kan enggak. Dan terus nanti lawan Liverpool pakai nggak tuh Lukaku? Itu dia tergantung Ziyech mau main seperti apa. Kalau lu punya striker kayak Lukaku, artinya lu tidak hanya mengincar bola bawah tapi juga bola atas. Betul. Tapi yang jaga Lukaku siapa? Van Dijk gede juga. Lu mau ngalahin Van Dijk? Berat ya menurut lo? Berat. Lukaku. Karena Van Dijk very smart, the best defender mungkin di Inggris. Di samping Maguire ya. Aduh ntar ya, sabar. Sabar, gue juga udah mulai panas nih sebenarnya kalau untuk ngomongin Maguire. Terus gue nggak yakin kalau main dengan bola atas bisa menang. Artinya bola bawah. Oke, lu punya beberapa pemain bagus. Intinya lu harus bisa cetak gol. Sementara Liverpool punya defense bagus, punya kiper juga bagus. Oke, kalau untuk lawan Liverpool, menurut lu lini depan Chelsea siapa yang lebih berhak untuk ngisi? Gini. Sebenarnya pemain Chelsea itu dalam dan cukup merata. Betul. Jadi gue tidak peduli siapapun yang main di dalam. Siapapun yang main, yang penting jangan main 3-4-3. Gue bilang main 3-4-3 bukan berarti nggak bisa menang ya, tapi peluangnya untuk menang lebih bagus main 4-2-3-1. Oke, Tuchel ya, coba lu dengerin Coach Justin. Di mana memang strateginya terkenal jitu dan juga banyak fansnya, tapi kalau untuk masalah skor akhir adalah gue yang paling jago. Ya, karena udah sangat viral sekali, banyak bilang gue ini adalah paranormal, titisan atau apa segala macam. Ya namanya juga, ya gue lagi wangi lah, api apapun itu. Oke, tadi Liverpool sama Chelsea. Menurut lo siapa yang menang? Liverpool.
Gue tetap unggulkan Liverpool. Oke, kalau gitu Justin milih Liverpool, gue pilih sebaliknya. Gue pilih Chelsea untuk jagoin. Ya, Skor? Piala Ciki. Ya, Skor oke. Skor 1-1. sampai penalti dong. Main 90 menit aja menurut gue sih. Menurut lo? Ini bisa sampai penalti. Serius sampai penalti ya? Oke, ntar kita lihat ya. Justin Liverpool, gua Tapi gue Chelsea. kalau 90 menit, gue unggulkan Liverpool. 90 menit Liverpool. Ya, oke. Meskipun memang di tengah permasalahan Chelsea ini lini depannya lagi sedikit mandul atau Ya. lagi sedikit kendor karena gue lihat juga beberapa pertandingan 16 malah kalau nggak salah itu menang di atas 2 golnya cuma 4. Iya. Sisanya cuma 1. Bahkan seri. Seret banget iya. kayaknya. Memang betul. Itu suplai bolanya apa memang strikernya yang untuk finishing Enggak, touch-nya itu nggak ada? sistemnya. There is no space. Nggak ada space. Pemain kayak Lukaku tuh butuh space. Cuman Tuchel ini kepala batu. Waktu Menurut lu kira-kira apa sih yang membuat sistem Tuchel ini harus berubah padahal kan mereka works banget kemarin Liga Champions musim banyak lalu. pelatih kayak Tuchel, gue punya sistem, contoh Conte, gue punya sistem, lo harus adaptasi. Lu kalau lihat Chelsea di Piala Dunia antar klub, mereka main kan sampai extra time. 90 menit main 3-4-3, itu 20 setengah jam terakhir di babak kedua diserang habis sama Palmeiras. Setelah 90 menit diganti baru 4-3-3 baru berjalan, baru mereka lebih menguasai, benar-benar menguasai pertandingan, menguasai bola, mendapat bola, mereka menang. Nah kalau Allegri sendiri menurut lu kepala batu nggak bisa bergerak? Bergerak sih ada, cuma tapi menurut gua ya Villarreal lebih dominan. Oh ya, lebih dominan. Absolutely. Setuju kan? Setuju. Kalau Allegri sih gue give up ya. Kalau gue bilang Kenapa? Miskin taktik lu bilang juga? Iya. Serius? Iya. Kalau Allegri mah udah nggak bisa kemana-mana. Datang lo pemain mahal, Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic itu kan Ya killer. tak gol lo. Iya, itu kan killer. Oke. Untuk bisa cetak gol, lu butuh apa? Supply Butuh dong. supply. Yang supply siapa? Iya. Yang supply siapa? Tengah. Nah, tengahnya Playmaker. siapa yang main? Rabiot. Terus Kemarin bikin kebegoan. Locatelli. Jadi nggak ada Locatelli. pemain kreatif di tengah. Iya, betul. McKennie di kanan. Lu punya Arthur, kenapa lu nggak main? Kenapa? Karena tujuannya adalah bertahan. That is the whole point dengan Allegri. Tapi kalau gua ngeliat pertandingan yang semalam, ya Juventus lebih banyak bola kepada Guardado sih. Guardado cuma coba merobek, ya tapi dia nggak jelas juga. Iya. Lewatin 1-2 Iya. pemain bisa, tapi Betul. setelah itu ke depannya gue masing siapa Iya, nih? betul. Juve, Vlahovic, kalau kita bicara Vlahovic tadi, cetak gol di detik ke-40 kalau nggak salah. Iya. 36, 37, whatever lah. 34, menit 34, Iya. detik 34. Iya. Kalau menurut gua ya, sorry nih, gua potong dulu. Gol-gol seperti itu, gua bilangnya adalah gol giveaway. Karena apa? Pemain tuh belum siap semua, permainan belum belum panas, panas, iya iya. belum terjadi adu strategi yang seutuhnya. Iya. Iya, Jadi betul. kayak giveaway aja. Tapi finishingnya bagus. Iya. Itu harus gua kayak dia kontrol, dia putar badan, dia shoot, dan shootnya itu insting seorang striker. Oke? Iya. Shoot ke tiang kedua. Tapi habis itu emang kelihatan Vlahovic. Nggak, itu dia. Nggak kelihatan. Makanya Dia- gua bilang gol giveaway tuh. Iya, dia cuma dapat satu peluang yang shootnya ya oke lah, cukup sedikit berbahaya, tapi itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan depannya Morata shootingnya ke atas semua, Locatelli ke atas, ngerti nggak? Jadi nggak dapat banyak peluang. Bahwa mereka diserang abis-abisan iya. Nah, strateginya Allegri yang penting nggak kalah, seri dulu kita hajar di rumah. Apa iya mereka pasti menang di rumah? Belum tentu. Belum tentu, Tidak kan? semudah itu Fernando. Betul, maka dari itu beruntung ketemu Villarreal Iya. yang finishingnya juga jelek. Nah, Villarreal tuh masalahnya di situ. Setuju gua. Iya, mereka passing kiri kanan, nggak dapat celah, nggak dapat banyak peluang. Makanya skor 1-1 itu sesuai dengan mencerminkan berjalannya pertandingan. Nah, cuman kalau gue bilang, lu itu Juve lo. Iya. Juve big name. Nah, Lu nggak layak main seperti itu. Setuju. Sama lu masih ingat waktu Real Madrid ketemu PSG? PSG. Main Gua nonton di sana kebetulan. Oh ya, betul. Gua nonton di sana. Main parkir bis kan? Betul. Madrid itu pas besoknya kan dihajar sama Perez, ketuanya Perez. Madrid. Madrid nggak boleh main seperti itu. Mungkin ya, nih mungkin. Gue coba terjemahin. Sebenarnya Ancelotti juga nggak pengen main seperti itu. Tapi yang membuat dia tertekan dan juga harus bertahan, yaitu karena determinasi pemain-pemain PSG. Gue nggak setuju. Lu nggak setuju? Nggak, karena pada saat Madrid Berarti itu keputusan dari Ancelotti untuk bertahan. Absolutely. Karena Goblok gini, ya. ini
pada saat lu kalau lihat kemarin Madrid pegang bola, Betul. oke? Ya. Mereka main di tengah tang-tang. Betul. Di depan bola itu cuma ada 2-3 pemain. Benzema atau Vini. Vini. Ya, Yes. sama di sayap. Ah. Jadi mereka memang sengaja tidak mau ambil risiko untuk menempatkan banyak pemain di depan bola sehingga kalau di counter mereka bisa menahan. Maka dari itu kemarin itu boring match untuk Toni gue. Kroos aja jarang banget untuk maju loh. Betul. Itu udah strateginya Ancelotti, lebih bertahan. Makanya bagus kebobolan sehingga mau nggak mau di match kedua Madrid harus keluar. Ya kan? Nah, kembali ke match kemarin, Allegri feeling gue yang penting jangan kalah dulu. Nah, ini kan dia beruntung dapat goal giveaway yang Emang lu sebut strategi tadi. kayak gitu udah masih works di Gue bilang apa? tidak. Di 16 besar Maka UCL dari ini. itu Juve di Eropa berapa tahun terakhir nggak dapat apa-apa. Padahal di zaman squadnya masih bagus, nggak dapat apa-apa juga. Iya kan? Di bawah negeri bener. masuk final Bener, segala. bener. Ketemu Barca, Bener. diobok-obok, ketemu Madrid, diobok. Kenapa? Ya itu bertahannya. Lu nggak perlu bertahan. Lawan lu cuma Villarreal loh. Tapi gue gini coach, gue menarik nih sama lu. Lu adalah orang yang sangat mengharamkan permainan bertahan. Tapi lu tahu nggak sih, bertahan itu adalah salah satu strategi dalam bermain sepak bola. Bertahan dan menyerang. True. Sekarang gue tanya sama lu. 20 tahun terakhir, berapa tim yang juara Eropa, negara maupun klub yang main bertahan? Ya dulu ada Chelsea, terus ada Inter Milan. Intinya sedikit kan? Sedikit. Ya kan? Mayoritas 78% kan menyerang. Menyerang. Kan kembali lagi ke filosofinya Johan Cruyff. Kalau lu pegang bola, lu nggak bakalan kebobolan. Nah kalau lu Ya, pegang betul, bola, betul. artinya lu menyerang kan? Ya. Nah sekali-sekali iya Yunani juara Eropa, Yunani. Portugal juara Eropa, Leicester juara Liga Inggris. Sekali-sekali iya. Tapi apakah kita mau sekali-sekali? Enggak. Buktinya Allegri terbukti berapa kali pegang Juve di Eropa nggak dapat apa-apa kok. Dengan squad yang luar biasa. Ya karena bertahan itu bisa sekali-sekali menang. Kayak Conte kemarin lawan City bisa menang di kandang di kandang City. kandang. Tapi itu menurut lu pertandingan bagus atau enggak? Nggak sama sekali Ih, tidak. berkualitas loh. Apa kualitasnya? Puncak klasemen dikalahin sama satu nyerang. Spurs. Oh iya, it's only 3 point kan? Iya. 3 match sebelumnya mereka kalah 3 kali beruntun, 9 Betul. poin kehilangan. Jadi Lah itu kemana ya just Spurs ya? Kayak yang Spurs yang lawan City itu kemana? karena Spursnya cuma bisa counter. Pada saat mereka ketemu tim yang bertahan, bingung harus ngapain. Dan Ya. terbukti kalah. Dan Spurs dengan Conte nggak akan kemana-mana. Ya tapi gue ada setujunya juga sih ketika tim itu dikasih kebebasan untuk menyerang malah justru dia bingung. Nih, iya dong, ada loh tim yang betul. begitu. Ya Spurs begitu. Iya kan? Tapi Gimana, kita Nes? nggak sih, kita nggak usah bahas yang kemarin-kemarin. Juve kan sekarang udah bukan saingan Milan lagi. Wih, jelas dong, Tapi setuju dengar-dengar Nes. katanya Ibnu suka Milan juga ya? Oh, saya Mila, ya saya sebenarnya lebih sekarang dia mah kardus dia mah. Enggak. Gua sejak siaran bola dari tahun 2010, ya mungkin gua dulu boleh dibilang fans kardus dan juga lebih fanatik gitu. Tapi pas begitu udah semakin kesini ya gue lebih objektif aja. Ya kalau emang tim gue main jelek, gue bilang jelek. Iya. Semenjak lu kenal sama gue ya. Ya tapi Juve main sama Villarreal aja udah kewalahan mau cita-cita juara UCL kan? Nah itu dia. Enggak, itu yang pengen juara UCL cuma fansnya. Kayaknya pengurusnya juga lebih objektif ya. Kayak nggak mungkin nih kita juara nih. Bawa semprotan lagi nggak nih? Masuk bawa semprotan lagi. Enggak, gue cuma mau bilang, lo bilang sekarang lo nggak kardus. Enggak. Kalau emang bagus apa? Kalau emang bagus ya bagus, jelek ya jelek gue bilang. Nesa bagus apa jelek? Itu beda Beda, gitu. Loh, Bang. lo jujur dong cara nge-hostnya. Oh bagus. Kalau dari wardrobe, Bagus, Kalau bagus. penampilan? Senada oke. gitu. Kalau Iya. dari wajah, Bagus, cocok. Knowledge juga bagus. ya Ririn, terima kasih. Nah ini sebenarnya kita ada video dari Panji Yes. yang mau komentarin MU ya. Cuman katanya Panji udah nggak kuat. Jadi kita serahkan ke netizen aja lah komentar-komentarnya silahkan. Oke silahkan lanjutkan Ibnu. Oke, thank you Nesa. Ada aja ya gangguannya. Oke, coach. Tapi kita balik lagi tadi pertandingan yang Villarreal. Kunci kunci sukses Villarreal untuk bisa nahan nama besar Juventus. Ya kalau gue lihat memang mereka selain bermain di kandang ada Unai Emery. Yang memang dia meskipun memang pelatih ini belum canggih di Liga Champions. Tapi dia udah nama besarnya cukup ada loh di Europa League. Ya betul, cukup. Gue bilang Unai Emery ini juga bukan pelatih jelek ya.
Ya, mentang-mentang mantan pelatih Arsenal dia bilang bukan pelatih jelek. Bahkan dia jelek di Arsenal makanya dipecat kan. Cuman kualitas Villarreal ini memang juga nggak bagus. Pas-pasan ya. Pas-pasan. Jadi Ya. yang dia lakukan ya gitu-gitu aja. Kan Betul. gue berapa kali nonton Villarreal lawan MU kan. Ya. Nah di situ pun kelihatan Ya. bahwa mereka ya gitu-gitu aja. Jadi Levelnya. cuman kemarin berdasarkan fighting spirit tinggi mereka bisa menyamakan lah. Tapi yang gue suka dari mereka adalah mereka sabar untuk tetap terus menyerang. Iya Iya. dong. Berapa kali mereka create changes, tapi ya belum jebol. Itu dia karena pas begitu ada Rongga yang gede Iya, banget, iya. bola masuk ke tengah, Ya. cakep banget. Langsung finishing. Betul. Langsung finishing. Tapi mereka kan nggak memenangkan pertandingan. Iya betul sih. Nah, dan ujung-ujungnya kalau kita bicara di Eropa itu bukan hanya teknis atau apa, itu mental yang berbicara. Dan mental itu gue bilang Juve lebih kuat daripada Villarreal. Bukan masalah skor 1-1, bisa aja Villarreal sangat bisa cetak gol di Turin. Di Turin. Iya, tapi ujung-ujungnya yang lolos feeling gue sih tetap Juve. Oke, kalau ngomongin Juve udah pasti gue masih cukup penasaran juga dengan Dusan Vlahovic nih. Menurut lo Dusan Vlahovic bakalan jadi predator nggak nih untuk Juventus? Gini ya, bahwa dia tetap pilih Juventus setelah di Vio itu pilihan yang tepat. Karena kita tahu striker-striker yang top musim lalu di Serie A Udah pada cabut. gatot di IPL. Lukaku. Ronaldo termasuk gatot lah. Ya, kan? setuju gue. I mean kalau kita bandingin Ronaldo 7-8 tahun yang lalu jauh lebih bagus, ya kan. Nah, sekarang dia ibarat striker nomor 1 di Serie A. Yes. Ini anak kan masih muda. Masih Jadi muda. baguslah dia matengkan dulu di Juve, baru dia pindah mau ke Madrid, ke Barca, ke mana, Liverpool, whatever lah. Tapi dia matengkan karena dia bermain di Vio itu nggak ada beban, Iya betul. Lu mau kalah mau apa fine-fine aja. Dia 3 match terakhir nggak cetak gol di Serie A. Kenapa? Oke, kalau orang bilang supply-nya terlalu sedikit, fine, gue bisa terima. Tapi kan kembali lagi kepada mental. Dan mental itu belum terbukti. Gue tidak bilang dia nggak bisa ya. Dan klub itu bisa menghadirkan mental seorang striker atau bisa menjadi predator ketika dia bergabung dengan klub yang juga besar. Iya, Iya iya betul. Karena tiap minggu itu dia akan dinilai, disorot oleh Iya. media, tekanan besar oleh netizen, bla bla bla. Dan kemarin kalau lu lihat pada saat dia cetak gol, dia lari, dia begini. Iya. Artinya membungkam orang yang mengkritik dia. Oh, gue pikir dia minta itu burger kali lapar gitu, lapar nih lapar. Jadi dia begini, artinya dia terpengaruh oleh tekanan dong. Media. Iya. Iya. Harusnya dia nggak melakukan ini. Oh, Iya anak kan? muda. Anak muda. Kebawa emosi. Betul. Nah sekarang kalau dia 1-2 match ke depan oleh Juve nggak cetak gol lagi dan bahkan nggak menang, pasti dia yang akan dikritik. Betul. Nah, Karena harga juga mahal dong. Betul, dan itu belum terbukti sama sekali. Sekali lagi gue tidak bilang dia nggak berhasil atau nggak bisa kita nilai. Betul. Berapa match terlalu dini. Tapi menurut gue Dusan Vlahovic tetaplah jadi andalan bagi Allegri karena ya iya, saingannya absolutely. siapa? Cuma Karena Morata. saingannya tambah nggak bisa cetak gol lagi. Iya. Betul. Morata tapi kalau untuk cover boy jago loh, Iya. ganteng itu. Kalau itu gue setuju, cuman yang gue ingin sampaikan adalah kita nggak bisa menilai, kita belum terbukti. Kalau Morata terbukti menang sebagai cover boy aja Sama Moisken ya. sama Moiskin, betul. Oke, Coach, ini kalau ngomongin yang tadi tentang lini depan, terus lu bilang juga udah pada pindah ke IPL dan striker-striker yang dulunya sukses di Serie A sekarang ke IPL dan gatot. Ya salah satunya ada Cristiano Ronaldo. Ya. Segatot apa sih dia sekarang di MU? Sebenarnya dia gatot itu, lu kemarin match terakhir nonton kan? Nonton? Dia dapat peluang depan gawang gitu aja nggak masuk. Ya. Ronaldo yang top-topnya itu pasti masuk. Messi aja penalti nggak masuk, lebih parah lagi. Messi juga menurun. Ayo. Messi, Ronaldo dua-dua udah menurun. Iya. Masanya Faktor itu apa? Usia. Usia. Murni faktor Gua usia. juga setuju, gue bilang usia. Nggak ada faktor lain, murni faktor usia bahwa mereka sudah peaknya udah lewat. Tapi lu sekarang setuju nggak hampir kedua habis. pemain itu tidak serta-merta langsung selalu menjadi starter? Oh iya setuju.
Setuju ya? Dan itu juga dilakukan oleh Rangnick kan. Yes. Tidak selalu memainkan Ronaldo. Tapi kalau kasus MU ini agak spesial juga karena gue tiap kali nonton fans MU, nonton match MU. Iya, karena di situ AdSense-nya tinggi. Iya, Banyak betul. fans MU. Gue Iya. tahu lah, Nggak, udahlah. biar bisa gue bully. Iya dong. Kalau gue nggak nonton nggak bisa bully dong. Nah, terus menurut lu apa sih? Kenapa sih MU lu harus salah bully? satu faktor Ronaldo itu kurang disuplai, terutama oleh si Rashford sama Sancho. Ya, Nah, kalau bukan Rashford Sancho yang supply siapa? Bruno Fernandes. Yes. Dan kita juga tahu Bruno Fernandes berapa musim ini nggak bagus mainnya. Kayak 1,5 tahun sebelumnya. Ya, Dia betul. di hari pertama masuk itu sudah impresif. Sampai setengah tahun plus tahun full. Ya. Nah sekarang di musim ini dia itu nyaris nggak kelihatan. gue tahu coach sebenarnya coach. Kalau gue nih punya penilaian sendiri ya. Lu inget nggak dulu waktu pas ulang tahun DPI gue sempat ngomong sama lu. Nih juga nih teman-teman dan juga pecinta DPI gue bilang krisis dari MU adalah krisis leadership dan itu dibutuhkan adalah harus datangnya Cristiano Ronaldo. Dan betul Cristiano Ronaldo datang ya kan? Ya. Datang tapi tidak serta-merta juga langsung menjawab krisis dari MU. Ternyata Ronaldo datang ke situ, gue melihat malah justru kayak ada disorientasi untuk siapa yang menjadi leader antara Ronaldo atau Maguire. kaptennya Maguire atau Bruno Fernandes karena gue ngelihat kedatangan pertama Bruno Fernandes ke MU dia udah kayak pengen ngambil alih untuk yang menjadi leader di lapangan itu siapa. Tapi kayaknya Bruno Fernandes harus dibilang sabar belum waktunya bukan lo, malah dikasih Maguire. Jadi nih kayak ada siapa yang harus didengar di lapangan. Sebenarnya kalau kita bicara leadership itu kan masalah ego juga. Itu dia. Nah, yang penting sekarang adalah prestasi dari klubnya sendiri, bukan Maguire atau Ronaldo. Tapi menurut atau gua harusnya Bruno. tugasnya malah harusnya si Rangnicknya yang bisa mengatur itu Betul. dan membuat stabilitas Betul. Ternyata Rangnick nggak bisa. itu. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan Rangnick, bukan dia nggak bisa bahasa Inggris, Inggrisnya cukup bagus. Jago dia. Tapi masalah leadership ini gue tidak melihat Rangnick bisa menguasai Nah, itu. leadershipnya Rangnick pun juga patut dipertanyakan menurut gue. Gue pertanyakan, Iya gue kan? tidak pertanyakan ilmunya, Betul. gue tidak pertanyakan itu, tapi gue pertanyakan leadershipnya, betul. Iya, Ya. iya kan karena gue pernah ngelihat momen coach lu pasti tahu juga lu nonton nih teman-teman juga nonton di saat Ronaldo ditarik keluar dia nanya why me? Iya. Kenapa gua harus ditarik? Terus dia malah pegang Iya, kakinya iya, Ronaldo iya. dibilang nanti suatu saat lu jadi pelatih lu akan ngerti. Iya. Lu kalau jadi pelatih ditanya gitu sama pemain lu jawabnya harusnya apa? Misalnya lu narik gue, coach kenapa lu narik gue? Gue tidak akan jelaskan di situ. Gue akan diem biarin dia marah. Nanti setelah pertandingan gue akan jelaskan semua. Dan apa yang akan lu Dan bilang? gue tidak terima sikap kayak begitu. Setuju. Gue tidak terima karena Pelatih is pelatih, lu bos. tidak menunjukkan sikap profesional terhadap penonton dan rekan-rekan lu sendiri. Pada saat lu di MU, hak dan kewajiban pemain semua sama. Lu mau bintang apapun itu dulu. Oke. Sekarang kalau gue mau mengganti lu, tujuan gue untuk membantu klub, bukan perorangan. Gue tidak punya waktu untuk membantu perorangan. Tujuan gue adalah meramu tim ini agar klub ini berprestasi. Betul. Tapi gue tidak lakukan pada saat itu. Gue lakukan setelah pertandingan. Yes. Dan gue akan bilang sama dia, gue tidak tolerir lagi sikap kayak begitu. Lu kayak begitu lagi, gue akan cadangkan lu. Kalau itu gue sepakat sama lu. Kali ini gue sepakat sama lu tentang MU. Lu Karena tuh sering jujur, sepakat sama gue, Loh, Nu. Cuman lu terlalu enggak, gengsi aja untuk enggak, mengatakan, oh ya coach enggak. bener. Oh ya coach bener. karena gue cukup ya lu tau lah gue emang fansnya MU tapi yang gue bilang kalau MU main jelek ya jelek ya buktinya Ronaldo juga gue Iya. kritik di sini. Awalnya gue sangat senang sekali waktu Ronaldo datang ke MU balik lagi. Tapi pas gue ngelihat dia sekarang situasinya seperti ini terus juga perlakuan sikapnya juga gue pertanyakan kebintangan dia dan juga jam terbangnya dia. Seharusnya bener kalau gue jadi Ronaldo, ketika gue ditarik, gue lebih mengutamakan klub lah ketimbang Iya, nama betul. pribadi. Karena nama di depan itu jauh lebih penting ketimbang nama di Betul. belakang. Nah cuman Wih, oh ini Adem katanya ngomong. Kelamaan, panditnya Justin bukan lu. Nggak apa gue. Ya Pemain- mumpung gue lagi di DPI, mumpung gue ketemu Justin, sekarang gue saatnya untuk klarifikasi dan juga nyecer dia tentang MU.
Mungkin kalau gue bilang masalah ego ya, kita Ya. tahu Ronaldo itu egonya Ambisius. tinggi dan sebenarnya nggak ada masalah, cuman gue kalau sebagai pelatih akan gue jelaskan lagi bahwa sikap kayak gitu nggak bisa ditolerir karena habis itu dia masih ditarik atau dicadangkan, nggak keluar lagi sikap seperti itu kan. Oke, gua tahan dulu untuk masalah line up MU-nya. Tapi gue sekarang mau bahas tentang Atletico-nya lawannya MU untuk nanti malam. Iya. Diego Simeone, kita tahu lah Diego Simeone punya karakter permainan yang keras. Banyak juga yang dibilang nih permainan tarkam banget. Gue yakin lo waktu jadi lo fansnya Barca juga pasti kesel banget Iya. waktu Barca main dihajar habis-habisan Iya, betul. sama pemain-pemain Atletico. Ya ini strategi untuk membubarkan fokusnya lawan kan, Ya. bermain keras. Karena Simeone akan bilang ya tergantung wasit Ya. memberikan kartu merah atau tidak, Yes. ya kan. Tapi gue rasa pemain MU harusnya tidak terbuai dengan hal-hal seperti itu. Jadi mereka bisa mempertahankan ketenangan sebagai pemain bola, sebagai pemain profesional bahwa tujuan lawan ini adalah memprovokasi, jangan kepancing itu. Ya. Oke. Kalau MU nggak kepancing dan mainnya, MU itu kalau dalam satu match, dan gue yakin lu setuju sama gue, itu selalu satu. Pede banget dia. Itu selalu babak pertama main bagus, habis itu ada drop-dropnya. Jadi gue tidak melihat MU 90 menit pernah main bagus di bawah Rangnick. Malah justru kalau gue gue lebih suka MU babak pertama main jelek, babak kedua lebih suka main bagus. Tapi faktanya babak pertama yang main bagus. Iya itu babak dia. kedua yang jelek. Karena gue lebih suka Fergie time, Ya, oke. comebacknya MU. Ya. Lu sebagai fans ini penyakit fans MU begini. Kenapa? Selalu Fergie dibawa-bawa. Itu udah lewat itu. Lu harus fokus Apalagi yang bisa lu banggain. Realitanya itu seperti ini, bahwa MU nggak bisa main 90 menit konsisten dan ini harus diwaspadai. Kita juga tahu bahwa ATM itu lagi menurun. Yes. Oke. Biasanya ya, mereka babak pertama ngegas cari gol pertama, babak kedua parkir bis. Iya. Biasanya. Itu untuk MU. Untuk ATM. Yes. ATM. Jadi dan ATM itu bisa bermain terbuka keluar. Iyalah sangat bisa, ada Suarez sekarang. ada Griezmann. Pemainnya bagus semua kok. Cuman yang jadi masalah kenapa mereka sekarang secara ranking bahkan di bawah Barca. Barca itu terseok-seok kan. Posisi banyak tim. 5. Iya, Barca banyak yang cedera, Ya. baru aja beli beberapa pemain kan. Ya. Sebelumnya kan nggak sama sekali. Mereka tetap bisa berada di bawah Barca karena ini timnya itu nggak jalan. Gue bilang masanya Simeone itu sudah habis. Jadi Iya, dia udah sangat sulit untuk memotivasi dengan strateginya, dengan psikologisnya dan lain-lain. Gue bilang Simeone ini harus keluar dari ATM. Kalau enggak ATM nggak akan berkembang. Betul. Kalau gue ngelihat gini coach, harusnya di musim kali ini ketika Ronaldo cabut, Messi cabut, itu waktunya ATM loh untuk nyolong. Betul. Waktunya ATM untuk Betul, nyolong. Karena menurut gue ATM tuh udah matang banget sama Simeone. Ya, Tapi ternyata enggak. Maka dari itu tahun lalu mereka juara bukan karena mereka hebat, karena Madrid sama Barcelona lagi terseok-seok. Nah. Dan musim ini Madrid lebih berkuasa, bahkan masih ada kemungkinan mereka 4 besar nggak masuk loh ATM. Untuk champion ini. Ya, karena Betis. Berarti MU yang lolos. Bukan di Liga. Oh, La Maka Liga. dari itu Betis sama 4 besar La Liga. Sevilla lebih bagus. Nah, kalau kita bicara ATM sama MU, ini nggak bisa lu nggak bisa prediksi, gue pun nggak bisa. Iya, setuju. Karena Gue bilang di media sosial gue, ini MU sama ATM susah nih. Ini MU menang aja susahnya minta Iya. ampun. Paling adil tuh imbang. sebenarnya bukan itu, tergantung form of the day. Iya. Kalau form itu of kan the kalau day- udah kejadian tuh nonton Iya. tuh. Kalau seandainya efektivitasnya MU bagus, Rashford, Sancho atau Lingard siapapun atau Elanga yang main, whoever yang main lah, itu tidak egois, bisa memberikan supply. Sekarang kan supply itu lebih dari Pogba sama Bruno, Ya. ya kan? Nah kalau sayapnya juga membantu, nggak egois, itu bisa aja MU menang. Betul. Jadi ini untuk gue sih 50-50 match, karena sekali lagi masih ada 2 leg. Nah, Bermain di kandang, ntar malam main di Atletico dulu. Atletico. Ya. Nah, kalau main di Atletico dulu, make sure lu jangan kalah. Ya. Seri aja nggak masalah. Makanya gue bilang seri aja MU. Lu seri aja. Lu ngomongnya kalau gitu nggak objektif dong. Lah kan gue bilang tadi, gue objektif dong. MU ini juga lagi jelek. Maka kalau gue nggak objektif, gue bilang MU pasti menang.
Itu baru fans kardus. Itu baru fans kardus. Lu kalau bilang berharap gue MU pasti menang, jujur gue takut ketemu Atletico. Iya dong, dengan permainan mereka seperti itu. Dan terutama di babak kedua itu benar-benar fans MU selalu deg-degan. Asli. Kalau gue sih enjoy. Bahkan gue tweet, gue pengen lihat MU di babak kedua seperti ini. Langsung banyak reply dari fans MU. Ya coach selalu deg-degan, nggak ngerti ini kenapa bisa begitu, selalu berubah di babak kedua. Nah itulah serunya kita sebagai fans, menurut gue ya, ketika kita melek terus nonton bola, itu artinya lu punya daya tarik yang sangat tinggi. Ketika tim lu menang terus kadang-kadang lu ngerasa ya udah yakin menang lah. Lu tinggal ke belakang dikit bikin kopi, bikin minuman, cuek. Tapi kalau MU tuh kayak lu mesti 90 menit nonton. Fokus. Siapa nih yang bakal ngelawak? Siapa nih? Maguire nih. Waduh, selalu Maguire. Nah, menurut lo kira-kira Atletico lini mana yang bisa membahayakan MU? Lini depan ya. Karena pemain kayak Suarez, Griezmann, si pemain Portugal yang muda itu Felix. Ya. Felix itu kan nggak butuh banyak peluang. Untuk bisa cetak gol. Iya. Jadi setengah peluang dia bisa bagus. Iya. Jadi pemain-pemain ini yang harus diwaspadai. Karena lini tengah, lini belakangnya oke. Kipernya musim ini jelek. Kiper. Oblak itu musim ini jelek. Serius Iya serius. Berarti De Gea musim ini lebih bagus dong? Oh jauh. Kalau musim ini jauh. Cakep John. Berarti kita optimis John. Ya, kita harus optimis John. Lu tahu lihat berapa kali De Gea man of the match. Nah, ya tapi kan? artinya kalau kiper man of the match berarti lini belakangnya ada masalah. Bapuk, betul. Jadi buat fans MU ya berharaplah pada Ronaldo. Karena Ronaldo ini kan punya rekor baik ya kalau ketemu ATM. Dari 35 pertandingan, 25 gol, 9 assist. Jadi kita tunggulah Babang Ronaldo ketajamannya nanti malam. Yes, itu dia makin seru lah pokoknya. Tapi dengar juga katanya mau gantiin Panji selamanya di sini. Waduh, Panji. Ji, gimana Ji ya? Udah lu sibuk ngurusin program yang lain aja Ji, bagi-bagi program Ji. Gue dikit Ji, program gue Ji. Kalau Nesa sendiri, jagoin mana nanti malam? MU dong. Wes, oke. Milan nggak main loh. MU dong. Gue sih nggak peduli siapa yang menang. Gue mau melihat pertandingan kayak contoh MU lawan Leeds. Ya. Itu gue enjoy, walaupun enjoynya lebih ketarkam, saling menyerang. Tapi itu yang gue mau lihat. Gila ya di sebenarnya mata sih aku jagoin MU, cuman kayaknya lebih rame kalau MU kalah ya. di mata coach itu ya, meskipun MU menang tetap aja dibilang tarkam. Oke, kayaknya durasi kita udah Abis. Tapi masih ada? Enggak, gua masih bentar. Gua dikit. Gua masih ada beberapa pembahasan dikit aja Nesa. Thank you. Waduh, dia udah langsung cabut aja. Coach, nih udah tadi kita ngomongin ATM udah, sekarang kita ngomongin MU-nya. Nah, menurut lo MU-nya ini kan lini depan sering terjadi rotasi. Iya kan? Elanga, Lingard, Rashford. Kalau kayaknya gue yakin dengan jam terbang dan juga pengalaman Ronaldo pasti Ronaldo akan tetap dipasang. Ya dengan segala macam alasannya Rangnick dan juga Ronaldo, pasti Ronaldo akan tetap dipasang. Nah, menurut lo yang menemani Ronaldo siapa nih yang paling cocok untuk nanti malam? Gue bilang tetap Sancho dan Rashford ya. Karena Rashford jam terbangnya tinggi. Match di Champions League itu bukan hanya skill atau apa, itu lebih ke mental. Dan gue lihat mentalnya Rashford lebih bagus daripada Elanga maupun Lingard. Lingard, setuju. Karena kalau Sancho untuk beberapa pertandingan terakhir nggak usah gue pertanyakan lagi, dan juga lu yakin juga lu nggak usah pertanyakan lagi kenapa mereka udah Sancho udah mulai nyetel coach. Nyetak gol, kontribusi, create changes. Di luar cetak gol tetap gue bilang dia masih terlalu egois. Ya setuju kalau itu, masih belum mateng. Dia masuk kotak penalti seolah-olah ada kacamata kuda yang fokus hanya gawang. Padahal dia bisa cutback, bisa passing dan lain-lain. Itu harus dikurangin aja. Harus dikurangin ya. Oke, Cok. Oke, ingat ya Cok ya, apa yang dibilang Coach Justin. Tapi jangan percaya semuanya karena musrik. Oke, Coach. Prediksi lah buat lo nanti malam pertandingan akan berjalan seperti apa nih kira-kira? MU Atletico, Simeone versus Rangnick. Gue rasa MU harus bisa beradaptasi ya. Mungkin babak pertama menyerang oke, tapi jangan terlalu menempatkan banyak pemain di depan bola karena masih ada leg 2. Oke. Dan feeling gue di babak pertama ATM akan all out. Babak pertama akan lebih menyerang, berusaha untuk cari satu gol. Di babak kedua baru mereka lebih bertahan. Dan MU harus bisa memanfaatkan momentum. Karena gue tidak yakin MU akan dapat banyak peluang.
Tapi kalau efektivitas tinggi, bisa aja mereka menang. Kalau ngomongin keyakinan, gue sangat yakin kalau MU bisa meraih hasil maksimal ketika dia berubah gaya permainan nggak kayak di Liga Inggris kemarin-kemarin ini. Menurut gue itu permainan agak sedikit jelek aja untuk seorang. Berubah gimana? Maksudnya lo tahu nggak waktu Rangnick pas datang pertama kali ngelawan Crystal Palace, Iya. dia nekennya langsung setengah Iya, lapangan. iya, nah iya. itu yang gue pengennya kayak gitu. Ya cuma lu rentan di counter. Itu dia. Buat apa lu ambil risiko di leg 1? Itu mungkin kalau seandainya ketinggalan 1-0, main di leg kedua di home-nya Manchester. Ngincer gol di Old cepet, Trafford. coach. Nah, baru bisa menerapkan hal seperti itu. Kalau gue bilang lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati. Berarti Karena ada main-main leg kedua. Oke. Jadi bisa aja match ini membosankan. Karena kedua tim Inter masih ada leg kedua. Pokoknya jangan kebobolan dulu. Intinya itu. Ya. Jadi seri aja menurut lo. Feeling gue sih seri ya. Feeling lu seri. Itu, weh teman-teman, jebret. Ya bener jebret tim, bukan jebret John ya. Jebret John satu lagi, ntar lagi ya. Nah, dikit nih sebelum closing nih, ada pertandingan juga. Ini seru banget nih. Ajax penampilannya gokil nih untuk musim kali ini. 70 berhasil nyetak 70 gol, cuma 5 kali kebobolan. Artinya lini depannya tajam, lini belakangnya kuat. Ya. Lawan Benfica. Benfica juga sekarang lagi agak ngedrop di Liga Portugalnya. Beda 12 poin kalau nggak salah dengan FC Porto. Gini ya, Ajax itu setiap tahun jual 5-6 pemain. Every year. Jual pemain. Jual pemain. Sekolah. Sudah puluhan tahun seperti itu. Jadi mereka tiap tahun harus bangun tim baru. Ya. Oke. Ini sebuah prestasi yang luar biasa oleh Erik ten Hag. Bahwa dia bisa membuat Ajax di group stage 3 kali home menang semua, 3 kali away menang semua. Termasuk ketemu Sporting, notabene klub Portugal juga, dan juga Borussia Dortmund. Menang semua, sama Besiktas, oke. 6 kali main, 6 kali menang, oke. Nah, kita bicara Benfica. Tim Belanda itu punya sejarah yang jelek lawan tim Portugal. Bukan karena mereka hebat, karena mereka selalu resek, ngeselin. Ngeselinnya apa itu? Bermain bertahan lah, hanya ngincer counter lah, provokasi, main keras lah, ngerti nggak? Cuman dengan pernah menang 2 kali, bahkan di Sporting dihajar 0-4, ini sebuah modal bagus buat Ajax. Tapi kembali lagi, Ajax ini kan banyak bocah-bocah baru yang main, bocah-bocah. Nah, apakah mereka secara mental sanggup atau tidak? Karena kalau lu bicara group stage, lu main jelek, masih ada 5 match. Masih ada kesempatan lain. Masih ada kesempatan lain. Kalau di sini kan nggak ada. Dan gue bilang mental Ajax belum terbukti. Lawan Benfica ini, Ajax harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bagus dari sisi di dalam lapangan, dari sisi strategi, tapi mentalnya juga harus kuat. Karena gue sering nonton Ajax menciptakan banyak peluang, nggak cetak gol. Ya karena mental itu. Ngerti nggak? Nah ini yang harus. Atau karena sudah jumlah banyak gol dan juga lagi bagus, jadi nggak perlu. Karena mental itu aja. Nah sekarang mereka harus membuktikan. Karena gue nonton Benfica juga lawan PSV. Jadi Benfica itu lolos ke Champions League dari kualifikasi. Mereka menang di match kedua lawan PSV. Itu mainnya bertahan. Full bertahan. Dan mainnya nggak ada bagus-bagusnya. Itu bikin ngeselin. Itu ngeselin. Maka dari itu gue bilang kalau Ajax bermain normal, mentalnya biasa, akurasi passing tinggi seperti biasa, ditelan Benfica. Ditelan habis-habisan. Ditelan. Tapi kalau Ajax passingnya salah, individual error banyak karena masalah mental, Ajax bisa kalah. Berarti tugas berat ada di Erik ten Hag. Ya, Cocok nggak untuk MU? MU juga. Bukan pelatihnya, Eriknya. Oh Eriknya. Oh iya, iya. Itu kan gue udah prediksi itu. Gue udah bilang. Lu lebih setuju Erik? Buat MU ya. Tapi semoga enggak. Kenapa sih? Apa sih yang spesial dari Erik? Oh luar biasa. Kan dia sudah menunjukkan dengan pemain pas-pasan tiap tahun pemain baru. Tapi bisa berprestasi tidak hanya di Liga juga di Eropa. Dulu David Moyes juga pemain pas-pasan. Tapi nggak berhasil untuk megang MU. Exactly. Mohon maaf ini durasinya udah over. Udah over. Aduh, seru banget nih, seru banget. Hari ini. Seru banget. Kita tunggu lagi lah lain kali main-main lagi ke Jebret. Siap. Asik. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton kita. Kita ketemu lagi tiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Oke. Ketemu lagi weekend nanti ya. Terima kasih semuanya. See you.